Immanuel, Allah menyertai kita. Ternyata manusia yang dikasihi Allah tidak dibiarkan begitu saja hilang, hangus dengan keberdosannya. Maka Allah menyertai dengan lebih spesifik, hadir menjadi manusia, lahir, hidup bersama, mati, bangkit, lalu kembali ke surga. Semua yang dilakukannya adalah untuk kebaikan ciptaan yang dikasihinya. Di minggu keempat akan penantian hari peringatan Natal sekaligus penantian kehadiran Kristus yang kedua kali, kita akan mengingat Immanuel, bahwa Allah beserta kita dalam segala kondisi, bahkan setelah kematian kita, hingga kelak dibangkitkan serta berkumpul bersama orang-orang kudus. Selamat hari Minggu Advent keempat Bapak, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 7 ayat 14 sampai dengan 16. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah engkau melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya yang kau takuti akan ditinggalkan kosong. Immanuel, Allah beserta kita. Maka kita akan selalu belajar untuk tetap mengikuti Tuhan, terutama saat berada di dalam ketakutan. Jadi bukan melirik atau mengikuti kekuatan yang walaupun nampaknya menjanjikan kemenangan. Maka tetaplah meminta pertolongan kepada Tuhan, sumber pertolongan. Sebagai perbandingan, menarik apa yang dikatakan pemimpin negara kita. Beliau berkata kepada aparat keamanan kita, jangan sowan kepada ormas yang melanggar hukum, sebab mereka adalah penegak hukum yang akan membela orang-orang lemah yang membutuhkan perlindungan hukum. Saat Raja Ahaz dan bangsa Israel ketakutan oleh tekanan bangsa Aram yang berkoalisi dengan Israel Utara, dia meminta pertolongan kepada Asyur. Walaupun sebelumnya sudah diminta oleh Nabi Yesaya, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Jangan meminta pertolongan dari Asyur. Justru mereka nanti akan menguasaimu bila hal itu dilakukan. Raja Ahaz diminta untuk meminta tanda untuk meyakinkan bahwa Tuhan melindungi. Namun justru raja tersebut tetap dalam ketakutannya.
lalu mengandalkan pikirannya serta tidak mau meminta tanda. Lalu merangkai kata-kata yang kedengaran sangat sopan. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang memintanya. Dan ketidakterus-terangan kita sering melelahkan diri sendiri saat kita tidak jujur di dalam berkata-kata. Berbeda apa yang dikatakan dengan apa yang ada dalam hati. Dan yang sangat merusak kepada Tuhan sendiri, perlakuan ini juga dilakukan seperti apa yang dikatakan Nabi. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Begitulah juga manusia terkadang dalam ketakutannya lebih mempercayai seseorang yang kuat, yang nampaknya menjanjikan ketenangan dan kemenangan. Walau Tuhan sudah memperingatkan supaya hanya mempercayai Tuhan saja. Padahal ingatlah istilah, tidak ada makan siang gratis. Demikian juga negara adik kuasa Asyur tidak mungkin begitu saja mau menolong satu negara, yakni Yehuda, tanpa mengambil keuntungan darinya. Fakta ini juga terjadi setelah Asyur membantu Yehuda melawan Israel Utara dan Syria. Mereka harus membayar upeti kepada negara adik kuasa tersebut. Allah tetap melanjutkan kasih-Nya dengan memberi tanda akan rencana penyelamatan, bahwa akan hadir dari seorang perempuan muda, seorang laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Hal ini menunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk memberikan kebaikan bagi umatnya. Yang terpenting, manusia itu mau mempercayakan diri kepada Allah yang mengasihinya, kepada suaranya. Nubuatan ini terjadi pada masa dulu, pada masa Nabi Yesaya. Namun pemberitahuan ini sampai kenyataan di dalam kehadiran Tuhan Yesus, Allah beserta kita. Dia bukan hanya wakil Allah, namun adalah Allah dalam wujud manusia, yang datang menyelamatkan manusia yang putus asa karena dosa. Janji Allah yang dinyatakan pada masa Yesaya benar-benar nyata. Dan hal itu sudah kita peringati setiap tahunnya pada masa Natal. Maka bila dikatakan Allah adalah Allah yang berjanji, kita akan boleh tenang, sebab apa yang dijanjikannya pasti akan diwujudkannya. Immanuel, tanda pengharapan bagi orang-orang yang ketakutan dan putus asa. Berarti dalam kehidupan ini jangan bergantung kepada kekuatan dunia, tetapi selalu bergantung kepada Allah. Begitulah Allah senantiasa menyertai umatnya dalam kehidupan ini. Dia peduli kepada manusia dalam berbagai persoalannya. Jadi Immanuel bukan berarti tidak boleh sakit, tidak menghadapi persoalan atau menghadapi maut. Itu akan manusia alami. Namun dia boleh tegar saat luka, bingung, atau menghadapi kematian. Allah ada bersama-sama dengan kita. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, bahkan maut tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di minggu Advent keempat ini, dalam situasi apapun, baik dalam suka dan duka, biarlah kita mengerti dan mengalami Immanuel, Allah beserta kita. Maka kita yang sudah melihat Natal di depan, kita yang sudah sangat percaya akan janji Allah,
boleh tenang dan tidak takut, sehingga tidak sampai kehilangan damai sejahtera. Tetaplah bersikap jujur dan terus terang di dalam hidup. Jangan sampai melelahkan manusia dan juga Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila mana pada saat ini kami Engkau ingatkan untuk mengingat bahwa Tuhan selalu ada hadir untuk kami, menyertai kami, Immanuel. Biarlah kami mengingat ini dan merasakan bahwa kami hidup selalu dalam penyertaan Tuhan. Biarlah sikap hidup kami, cara berpikir kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Kami akan bersikap selalu optimis dalam kehidupan kami, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Baik pada saat kami sedang susah, sedang mengalami tekanan, atau berbagai hal yang membuat banyak orang ketakutan, kami akan selalu merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat melaluinya dengan semangat iman yang tetap teguh. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam benak langkahku menyusuri setiap jalan hidupku, kadang duka dan lara menghampiriku, hingga ku lelah tak tahu akhirnya. Banyak yang tak ku mengerti, mengapa semua ini terjadi. Ingin ku berhenti pikul salib ini, namun Tuhan ingatkan kembali. Dia Immanuel, Allah serta kita di tengah gelapnya dunia, tangannya menjaga. Dia hapus air mata dan beri kekuatan pada kita, sambil berkata, Aku berserta. Ku tahu Tuhan serta, Ku tahu Tuhan serta, Dia menjaga hidupku selamanya. Ku tahu Tuhan serta, Dia penolong hidupku. Allah, Dia Immanuel,
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.